Bab 1901. Mata roh dunia tiba-tiba terfokus pada Chen Ye. Saat berikutnya, seluruh tubuh Chen Ye ditutupi dengan cahaya putih, dan dia memasuki gua putih dengan Yin Ming. Ketika semua orang melihat ini, wajah mereka menjadi aneh. Chen Ye, penjahat macam apa itu? Tidak hanya kekuatannya yang sangat kuat, tetapi dia bahkan dipilih sebagai pewaris dalam keadaan yang aneh seperti itu. Seolah-olah Tuhan sedang mengawasinya. Bahkan para murid dari kekuatan kelas 1 ini tidak bisa tidak iri pada Chen Ye. Tapi Chen Ye tercengang. Bukankah dia memberitahu roh dunia untuk tidak memilihnya? Kenapa ini? Chen Ye berkata tanpa daya, tidak apa-apa. Ketika saya menerima warisan, saya menyerah atas inisiatif saya sendiri dan membiarkan Yin Ming menerimanya. Segera, keduanya melewati lubang cahaya putih, dan setelah mata mereka menyala, mereka datang ke sebuah altar. Di tengah altar ini, ada platform batu. Di depan platform batu, ada futon. Mereka tahu bahwa selama mereka duduk di futon ini, mereka dapat mulai menerima warisan. Di depan platform batu, ada juga pedang panjang hitam. Meskipun bilahnya berbintik-bintik dan bobrok, seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang sangat kuno. Chen Ye mengangkat alisnya, pedang panjang hitam ini tidak biasa. Chen Ye berkata kepada Yin Ming, ayo beribadah dulu. Yin Ming mengangguk, dan keduanya membungkuk hormat ke arah posisi platform batu. Setelah bangun, Yin Ming tiba-tiba berkata kepada Chen Ye, terima warisan ini. Dengan kualifikasi Anda pasti lebih cocok daripada saya. Sekarang, Yin Ming telah menyerah kepada Chen Ye, ketika Chen Ye memblokir pukulan Lin Juelong untuknya, dan ketika Chen Ye diserang oleh Lin Juelong, ketika dia hampir mati, Yin Ming sudah memahami, Chen Ye layak untuk diikuti. Dia bahkan bisa menyerahkan hidupnya sendiri kepada Chen Ye, apa itu untuk warisan belaka. Chen Ye tercengang, dia tidak berharap Yin Ming mengatakan ini, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, warisan ini tidak terlalu berguna bagiku, kamu pergi dan menerima warisan, roh dunia memilih di awal. Itu kamu juga, bukan? Yin Ming juga tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya yang indah mulai berfluktuasi dengan keras. Dia berpikir bahwa Chen Ye mengatakan ini untuk membiarkan dirinya mewarisi. Meskipun roh dunia memilihnya pada awalnya, tetapi ini ketika dia masuk tempat warisan ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah Chen Ye, bukan dia, bahwa dia merindukan warisan dari platform batu. Adapun apa yang Chen Ye katakan, warisan tidak berguna baginya, Yin Ming menganggapnya sebagai alasan untuk diberikan. Bagaimanapun, bahkan lubang bintang yang kuat, atau bahkan keberadaan di atas lubang bintang, tidak berani mengatakan bahwa warisan seperti itu tidak berguna. Untuk dirimu. Ada sedikit kecemasan di matanya yang indah, dan dia berkata kepada Chen Ye, jangan khawatir tentang saya, jika bukan karena Anda, saya akan mati sejak lama, apa itu warisan? Apalagi ini bukan warisan biasa. Bahkan seorang jenius kelas 1 akan berjuang untuk warisan ini, kan? Jika bukan karena persahabatan kita dengan Jisuan dan yang lainnya, mereka akan terluka parah lagi, dan mungkin mereka semua akan berjuang untuk itu. Anda benar-benar mengatakan bahwa warisan ini tidak berguna bagi Anda. Apakah Anda tidak tahu apa arti warisan ini? Setelah Anda mendapatkannya, dengan bakat Anda dan latihan 100 tahun, Anda pasti bisa menjadi salah satu yang terkuat di benua Lingwu. Chen Ye mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, jika Anda tidak ingin menerimanya, maka Anda tidak akan menerimanya. Sedangkan untuk saya tetap tidak akan menerimanya. Matanya tiba-tiba beralih ke pedang panjang hitam, dan tersenyum pada Yin Ming. Jika kamu merasa tidak enak, berikan saja pedang panjang ini. Pedang Dorfin saya ada beberapa retakan dan belum diperbaiki. Saya hanya membutuhkan senjata dalam waktu singkat. Kontrol, tapi samar-samar saya merasa bahwa pedang panjang ini sangat berguna. Cocok untukku. Pedang Dorfin sangat kuat, tetapi telah diturunkan menjadi prajurit ruang dan waktu karena berlalunya waktu. Sekarang ada retakan lagi. Chen Ye benar-benar tidak memiliki senjata yang berguna. Yin Ming ingin mengatakan sesuatu yang lain. Dia merasa itu terlalu tidak adil bagi Chen Ye. Pedang panjang memang berharga, tetapi dibandingkan dengan warisan, tampaknya sedikit tidak penting. Setelah mendapatkan warisan ini, senjata seperti apa yang Anda inginkan di masa depan, tetapi Anda tidak bisa mendapatkannya. Namun, Chen Ye tidak menunggu Yin Ming untuk berbicara, dan mengambil pedang panjang itu langsung ke tangannya. Saat Chen Ye menyentuh gagangnya,
pedang panjang yang berbintik-bintik dan hancur itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang jelas, seolah mengekspresikan kegembiraan umum. Saat berikutnya, cahaya dingin yang menyilaukan mengalir di atas tubuh pedang, dan jejak belang-belang asli menghilang seketika, memperlihatkan tubuh pedang yang sangat tajam. Mata Chen Ye menunjukkan kegembiraan, dan dia tidak bisa tidak memuji pedang yang bagus. Dia berbalik tiba-tiba dan berkata kepada Yin Ming, "Oke, aku akan mulai memperbaiki pedang panjang ini. Ada batas waktu untuk menerima warisan. Ketika waktunya habis, kita akan secara otomatis diteleportasi dari sini. Jika kamu tidak ingin warisan ini sia-sia, mulailah menerimanya dengan cepat." Setelah mengatakan itu, terlepas dari Yin Ming, dia hanya berlutut di tanah dan mulai mengorbankan pedang panjang. Yin Ming terdiam, dan menatap punggung Chen Ye dengan mata besar penuh syukur. Tiba-tiba, matanya berkilat, dan dia berkata kepada Chen Ye dengan canggung, "Jika Anda menyetujui permintaan, saya akan menerima warisan dengan patuh." Mendengar ini, Chen Ye berbalik dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Apa persyaratannya?" Yin Ming menurunkan matanya, seolah-olah dia tidak berani menatap Chen Ye, ekspresinya sedikit canggung, dan dia menolak untuk berbicara untuk waktu yang lama. Melihat ini, Chen Ye dengan sengaja menggoda, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mulai mengorbankan hal ini." Mendengar ini, Yin Ming buru-buru berkata, Aku harap kamu tidak memanggilku Yin Ming." "Oh." Chen Ye menatapnya sambil tersenyum, "Aku tidak memanggilmu Yin Ming, aku memanggilmu apa?" "Panggil aku." Yin Ming tampak sedikit malu, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Panggil aku Minger." Chen Ye tampak bingung, melihat penampilan pemalu Yin Ming, dan mengangguk, "Begitu, Minger." Mendengar ini, Yin Ming dengan gembira bersenandung seperti gadis kecil yang menerima hadiah, dan berjalan menuju platform batu. Akhirnya, gadis itu duduk di futon di depan platform batu dan mulai menerima warisan. Saat Yin Ming duduk di platform batu, aura kuat meletus dari platform batu, menutupi seluruh tubuh Yin Ming. Aura Yin Ming secara bertahap bergabung dengan aura yang kuat ini, dan secara bertahap melangkah. Chen Ye memandang Yin Ming, mengangguk sambil tersenyum, dan mulai berlatih pedang panjang hitam. Begitu kekuatan spiritual mengalir ke pedang panjang, Chen Ye segera merasa bahwa pedang panjang itu benar-benar mengandung spiritualitas. Ini adalah artefak dengan roh pedang yang kuat. Pedang panjang ini berisi roh pedang, yang jelas mengejutkan Chen Ye. Secara umum, semakin tinggi level senjata sihir, konsumsi kekuatan spiritual dan indera spiritual akan meningkat banyak. Setelah Anda menggunakan terlalu banyak senjata ajaib di luar wilayah Anda sendiri, bahkan Chen Ye tidak dapat mengendalikannya dengan bebas. Dan roh ini, jelas, sangat menyukai Chen Ye. Bab 1902. Segera, ada sedikit kegembiraan di wajah Chen Ye. Melalui komunikasi dengan Killing, Chen Ye mengetahui bahwa pedang panjang ini disebut pedang busuk binatang. Ini paling cocok untuk para pejuang yang memiliki darah monster dan binatang roh, justru karena darah roh sejati dalam tubuh Chen Ye sangat kuat sehingga memiliki daya tarik yang kuat terhadap roh pedang dari pedang busuk binatang. Dengan pedang busuk binatang buas ini, kekuatan Chen Ye dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, dengan bantuan pedang busuk binatang itu, Chen Ye merasa bahwa dalam waktu singkat, dia mungkin bisa menggunakan pedang busuk binatang itu untuk mencoba menampilkan maksud pedang abadi yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Dia melirik Yin Ming dan tidak bisa membantu tetapi matanya berkedip, tingkat kultivasi Yin Ming saat ini telah meningkat dalam garis lurus. Apalagi warisannya belum berakhir. Kemudian, kekuatan warisan, basis kultivasi Yin Ming, saya tidak tahu akan naik ke tingkat apa. Namun, setelah melihat Yin Ming mewarisi warisan, tidak ada masalah serius. Chen Ye menarik pandangannya dan memulai reinkarnasi para dewa dan iblis. Napas keduanya, seperti ini, berangsur-angsur meningkat. Segera, 1 jam berlalu, Chen Ye dan Yin Ming membuka mata mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, tidak ada lagi napas di platform batu. Yin Ming sepenuhnya mewarisi warisan iblis. Yin Ming membuka matanya lagi. Sepasang mata besar yang awalnya indah memiliki sedikit kelembutan, tetapi pada saat ini, ada semacam ketidakpedulian yang terlepas dan tidak ternoda oleh dunia. Temperamen umum. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa tingkat kultivasi Yin Ming belum memasuki alam bukaan bintang. Tapi itu sudah mendekati alam bukaan bintang. Hanya butuh 1 langkah. Anda tahu, semakin jauh Anda mundur, semakin sulit untuk menerobos.
Betapa menakutkan. Chen Ye menunjukkan senyum lega, jelas, peningkatan Yin Ming tidak hanya dalam kultivasi, tetapi juga dalam semangat, dan keuntungannya tidak bisa dikatakan besar. Chen Ye secara alami senang bahwa Yin Ming bisa mendapatkan panen yang begitu besar. Jika dia menerimanya, karena kekhasan garis keturunan reinkarnasi, saya khawatir itu tidak akan banyak berpengaruh. Dia menatap Yin Ming dengan lembut dan tersenyum, "Minger, selamat." Yin Ming menatap Chen Ye dalam-dalam dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali dan mengangguk, "Baiklah. Aku akan mengingat momen ini." "Chen Ye, apakah kamu ingin melihat wajahku yang sebenarnya?" Chen Ye menatap topeng Yin Ming tanpa mengungkapkan posisinya. Namun, Yin Ming melepas topengnya secara langsung. Alisnya ramping dan sempurna, dan matanya beriak seperti jumbai. Ada mulut ceri kecil di bawah jembatan hidung yang sangat terbalik. Bibirnya tipis, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, dengan senyum sedih. Seluruh wajahnya sangat teliti dan indah, sangat halus, hampir tidak ada bau kembang api manusia. Sebelum Chen Ye bisa pulih, Yin Ming memakai topeng. "Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, pergi sebentar, jangan mencariku, jangan ikuti aku." Nada bicara Yin Ming sedikit tergesa-gesa. Chen Ye tidak banyak berpikir, jelas, Yin Ming sedikit pemalu. Bagaimanapun, wajahnya terlihat untuk pertama kalinya. Tidak masalah apakah yang disebut hal ini adalah alasan atau sesuatu yang lain. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Mengapa gadis kecil ini memakai topeng dengan wajah yang begitu tampan?" Bagaimanapun, dia mengambil langkah, melewati lubang cahaya putih, dan kembali ke puncak gunung. Dan setelah Chen Ye pergi, lubang cahaya putih itu benar-benar tertutup dan menghilang. Chen Ye melihat sekeliling dan melihat bahwa Ji Xuan, Xing Zitang, dan yang lainnya ada di sana. Selama penyembuhan, mereka menerima warisan dan perlindungan untuk Chen Ye dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka tidak pergi. Tapi, satu-satunya hal yang hilang adalah Yin Ming. Chen Ye bertanya pada Ji Xuan, "Yin Ming, apakah kamu pergi?" Ji Xuan mengangguk, "Kami ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengabaikan kami sama sekali dan pergi dengan tergesa-gesa." Seolah-olah dia takut akan sesuatu. Chen Ye tidak banyak berpikir, tersenyum, "Saya khawatir pihak lain takut pada dirinya sendiri." "Ngomong-ngomong, Kakak Ye, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Ji Xuan bertanya. Bagaimanapun, warisan Putra Iblis telah berakhir, tetapi kompetisi naga meningkat belum berakhir, dan waktu untuk dunia rahasia belum tiba. Chen Ye merenung sejenak, dan berkata, "Saya punya cukup jimat ungu, dan saya berencana untuk melihat-lihat." Dia mendapatkan jimat ungu yang Lin Juelong melahap begitu banyak pria kuat. Cukup untuk memandang rendah para pahlawan. Yang paling penting sekarang adalah menentukan apakah ada monumen reinkarnasi di alam rahasia ini. Jika tidak di dalam, pasti di luar. Ji Xuan berpikir sejenak, lalu berkata, "Itu benar, dengan jimat ungu Broter Ye, kita pasti akan menang." Tiba-tiba, Ji Xuan menemukan sesuatu. Bagaimana kultivasi Chen Ye menjadi surga tingkat kedua dari alam Dao. Ini baru beberapa hari. Jalan gabungan setengah langkah melintasi lantai pertama jalan bersama, yang dapat dimengerti. Akibatnya, Chen Ye langsung pergi ke lapisan kedua langit. Mungkinkah Chen Ye menyebabkan penglihatan beberapa hari yang lalu? Memikirkan hal ini, Ji Xuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Visi itu harus diilhami oleh bukaan bintang yang kuat, dan itu tidak mungkin Chen Ye. Kalau tidak, itu akan terlalu jahat, terlalu aneh. Xing Zitang juga menemukan sesuatu, dan langsung menghadap Chen Ye, dia bergumam, "Chen Ye, kamu tidak berpura-pura menjadi monster tua, kan? Apakah kamu masih manusia dengan kecepatan kultivasimu?" Chen Ye tersenyum ringan, tanpa berbicara omong kosong, dan berjalan langsung ke kejauhan. Dan buka kesadaran. Cari seluruh reef. Hanya untuk monumen reinkarnasi. Selama beberapa hari, Chen Ye mencari di seluruh dunia rahasia, tetapi dia tidak melihat monumen reinkarnasi. Berbicara secara logis, jika garis keturunan Anda dekat dengan monumen mendalam reinkarnasi, itu akan berubah. Namun, tidak ada hal seperti itu di reef. Tampaknya hanya mungkin berada di luar. Akhirnya, Racing Dragon Competition akan segera berakhir.
Semua kontestan yang masih di alam rahasia langsung diselimuti oleh kecemerlangan ungu yang menyilaukan. Saat berikutnya, cahaya ungu menyala dan menghilang sepenuhnya dari alam rahasia. Dengan kilatan cahaya ungu, semua orang kembali ke pulau tempat kompetisi Rising Dragon diadakan. Chen Ye melihat sekeliling dan melihat bahwa ada kurang dari 1/10 dari 10.000 talenta yang awalnya berpartisipasi dalam kompetisi. Dan di antara orang-orang ini, hanya 49 orang yang berhasil maju. Pemuda tampan yang awalnya menjadi tuan rumah Rising Dragon Competition untuk membantu semua orang berteleportasi muncul. Wajahnya sedikit memucat. Dia bahkan menyesal datang ke sini. Harganya terlalu besar. Melihat semua jenius yang hadir, dia masih mengumumkan, kompetisi Rising Dragon tahun ini secara resmi telah berakhir, mohon istirahat sebentar, dan kami akan mengumumkan hasilnya nanti. Begitu suaranya jatuh, jimat giok ungu di tas penyimpanan semua orang terbang keluar secara otomatis, berubah menjadi garis-garis cahaya ungu, dan berkumpul di tangan pemuda tampan itu. Tapi Chang Ye menemukan Chen Ye di celah ini, dan berkata dengan cemas, Chen Ye, di mana Yin Ming? Chen Ye terkejut, wajahnya sedikit berubah, Yin Ming tidak keluar. Berbicara secara logis, semua pembangkit tenaga listrik yang hidup harus diteleportasi. Mengapa saya tidak bisa melihat Yin Ming? Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok Yin Ming. Jantung Chang Ye berdetak kencang, dan dia mengeluarkan sebuah plakat giok dengan nama Yin Ming di atasnya. Baru saja, kartu giok Yin Ming menyala merah. Ada yang salah.